Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Charles Patrick Melanuneli dari Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Gizi Prodi D4. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya melihat pada zaman sekarang sudah kurang penerapan PHBS pada masyarakat. Kesibukan dalam berbagai aktivitas seperti pekerjaan yang membuat kita mengabaikan kebersihan dan kesehatan, diawali dari peran orang tua yang kurang memperhatikan kebersihan dari anak-anaknya, tentu akan mempengaruhi kesehatannya, serta kurangnya contoh yang baik dari orang tua dari perilaku yang tidak bersih dan sehat ditunjukkan kepada anaknya, seperti seorang ayah yang merokok di depan keluarganya. Saat ini banyak dari kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah tersedia tempat sampah di sekitarnya. Hanya saja malas untuk mencarinya. Akibatnya, banyak sampah yang menumpuk, got-got di sekitar rumah menjadi tersumbat, dan banjir di mana-mana, sehingga anak-anak mudah terkena penyakit, salah satunya seperti demam berdarah yang bisa berujung kematian. Jajanan di sekolah yang tidak sehat, serta tidak mencuci tangan pada saat makan sering dilakukan oleh anak-anak. Akibatnya itu anak-anak biasa sakit perut karena kurangnya kebersihan baik dari diri sendiri maupun dari makanan. Makanan instan juga sangat populer di kaum remaja. Bahkan ada yang menjadikan makanan instan sebagai makanan sehari-hari. Apalagi pada kalangan anak kos, kalau tanggal tua, pastinya mie instan menjadi makanan utama karena tentu harga yang murah dan praktis untuk disajikan tanpa menghiraukan dampak buruk yang akan terjadi ke depannya. Itulah sebabnya pentingnya kita melakukan penerapan PHBS pada masyarakat agar kita bisa terhindar dari risiko segala penyakit seperti risiko penyakit degeneratif. Adapun data-data yang saya kumpulkan dari riset kesehatan dasar, (34,2% tahun 2007 menjadi 36,3% tahun 2013. Yang ketiga, data Riskesdas 2013 bahwa proporsi rata nasional perilaku konsumsi kurang sayur dan buah 93,5% tidak tampak perubahan dibandingkan tahun 2007. Tentunya perilaku konsumsi sayur dan buah ini turun. Kemudian data yang keempat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai persoalan sampah sudah meresahkan Indonesia. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Dari data yang ada bahwa Indonesia tidak bisa terlepas maupun terhindar dari masalah baik dari pola makan, kebersihan, maupun kebiasaan yang dapat merugikan sesama seperti salah satunya merokok, serta kurangnya edukasi dan minimnya dukungan dari keluarga tentang pentingnya ASI eksklusif. Untuk mewujudkan PHBS pada masyarakat tidak perlu biaya yang mahal, hanya saja dibutuhkan niat dan kemauan yang tinggi untuk melakukannya. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menerapkan PHBS yaitu dimulai sejak kecil. Jadi peranan orang tua di sini sangat penting sekali. Yang pertama, dengan melakukan penerapan program gizi, yaitu pemenuhan gizi seimbang pada 1000 hari pertama kehidupan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan proses jangka panjang. Makanan menjadi salah satu input untuk mewujudkan SDM bermutu. Sejak janin masih dalam kandungan lahir, tumbuh dan berkembang diperlukan asupan gizi yang cukup jumlah dan kualitasnya. Perlu diketahui bahwa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal manusia berada dalam rahim seorang ibu hingga umur 2 tahun. Jadi di sini penerapan program gizi seimbang yaitu diawali dari masa kehamilan hingga umur 2 tahun. Jadi diperlukan asupan gizi yang seimbang, dan setelah melahirkan dibutuhkan ASI eksklusif sampai 6 bulan, kemudian diberikan makanan pendamping ASI sampai umur 2 tahun. Tentunya kita akan mendapatkan generasi yang sehat dan cerdas. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan dengan memakai sabun untuk mengurangi bakteri yang terjadi pada tangan agar bisa terhindar dari penyakit. Orang tua juga harus mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, untuk kaum remaja yang sering mengkonsumsi makanan instan seperti salah satunya mie instan, apalagi untuk kalangan anak kos. Jadi saya memberikan solusi cara mengolah mie agar baik untuk dikonsumsi, yaitu pada saat ingin memasak mie instan, pastikan merebusnya sampai 2 kali agar lapisan lilin pada permukaan mie bisa hilang. Kemudian air rebusan tersebut dibuang lalu ditiriskan. Kemudian yang kedua, tambahkan sayuran-sayuran dan telur ayam atau bebek pada mie agar nilai gizinya bertambah. Jangan pernah mencampurkan bumbu mie instan ketika sedang memasak karena dapat membuat kandungan berbahaya dalam mie semakin aktif. Yang ketiga, makanlah mie instan hanya sekali dalam seminggu, kalau perlu sekali dalam sebulan, karena penguraian mie itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, serta agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari risiko atau bahaya yang terdapat pada mie instan. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung sumber antioksidan. Zaman sekarang kita tidak bisa terhindar dari paparan asap seperti asap rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan, dan lain sebagainya. Radikal bebas akan mudah masuk dalam tubuh dan tentunya akan menyebabkan resiko penyakit degeneratif. Salah satu solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan seperti sayur daun kelor dan buah kurma, maupun ekstrak daun kelor ditambah madu. Karena menurut penelitian dari guru besar ahli gizi di Unhas, Bapak Profesor Feni, bahwa ekstrak daun kelor ditambah daun madu itu bisa meningkatkan kandungan antioksidan yang dapat mengikat radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kelima, melakukan olahraga dengan teratur. Yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Pemberantasan jentik berkala atau PJB adalah pemeriksaan tempat berkembang biak nyamuk yang ada di lingkungan seperti bak mandi, WC, vas bunga, talang air yang dilakukan secara teratur setiap 1 minggu sekali. Nah, jadi manfaat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat: yang pertama, melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta peduli akan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, masyarakat akan peduli terhadap kebersihan baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, agar masyarakat dapat mewujudkan Nusantara sehat. Jadi itulah hasil presentasi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.